Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru hebat. Perkenalkan, nama saya Rahelena Simbolon. Saya calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Samosir. Pada kesempatan ini saya akan membagikan rangkuman, kesimpulan, serta koneksi antar materi mulai dari modul Filosofi Pemikiran Ki Hajar Dewantara sampai modul pengambilan keputusan yang berbasis pada nilai-nilai kebajikan yang saya pelajari dari program Guru Penggerak. Pratap Triloka atau 3 semboyan dalam filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu Ingarso Songtulada, Ingmadia Mangunkarsa, dan Tuturi Handayani. Hal ini sangat berkaitan dengan penerapan pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin. Keputusan yang diambil pemimpin biasanya dilihat dari perilaku si pemimpin. Apakah pemimpin tersebut merupakan teladan dan bisa menjadi panutan. Seorang pemimpin yang bijak akan terlebih dahulu menggali informasi tentang benar atau salah, serta memberikan ruang dan kepercayaan untuk melihat dilema yang terjadi sebelum mengambil keputusan. Keputusan tersebut dibuat dengan memotivasi supaya dalam keputusan tersebut tidak ada pihak lain yang merasa dirugikan. Dalam diri kita sudah tertanam nilai kebajikan universal, dan seiringnya waktu, nilai tersebut terbentuk menjadi sebuah karakter yang menjadi dasar dalam setiap pemikiran dan perbuatan. Dengan adanya nilai-nilai dalam diri, maka akan dapat memilih prinsip berpikir yang akan diambil dalam pengambilan keputusan. Prinsip dalam pengambilan keputusan ada 3, yaitu prinsip berpikir berbasis rasa peduli, berbasis peraturan, dan berbasis pada hasil akhir. Pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kegiatan coaching yang diberikan pendamping atau fasilitator bersama coach dalam membuat keputusan, ada 9 langkah pengujian dalam pengambilan keputusan. Dalam langkah ini kita menanyakan dan mendampingi orang berdampak langsung terhadap keputusan tersebut. Dalam kegiatan coaching, coach mendengarkan masukan atau pendapat dengan sangat baik untuk menggali pendapat dari coach. Hal ini dilakukan untuk menghilangkan keraguan terhadap keputusan yang diambil dengan melakukan coaching sebelum pengambilan keputusan. Maka keputusan yang diambil akan sesuai dengan nilai-nilai kebajikan. Kemampuan guru dalam mengelola dan menyadari aspek sosial emosionalnya pada pengambilan keputusan sering didasari dengan rasa kasihan terhadap orang lain. Perasaan ini seharusnya dapat dikendalikan dan disadari oleh seorang pemimpin dalam menghadapi dilema etika pada kasus-kasus di mana ada 2 kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Pembahasan studi kasus yang berfokus pada masalah moral atau etika kembali kepada nilai-nilai yang dianut seorang pendidik. Hal ini didasarkan pada 3 konsep dasar pengambilan keputusan, yaitu berpihak pada murid, kebajikan universal, dan bertanggung jawab. 3 hal dasar inilah yang harus ditanamkan oleh pemimpin pendidikan dalam pengambilan keputusan yang memiliki nilai-nilai yang tertanam yang sesuai dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Pengambilan keputusan yang tepat tentunya akan sangat berdampak pada terciptanya lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman, karena keputusan yang tepat akan menjadi dasar pengelolaan pada satuan pendidikan dengan mempertimbangkan adanya nilai-nilai kebajikan. Tantangan pastinya selalu ada dalam pengambilan keputusan, terutama jika dihadapkan pada kasus-kasus dilema etika. Hal ini disebabkan karena berkaitan dengan paradigma yang berbeda, baik dari pemikiran,
sikap, dan perilaku di lingkungan sekolah. Pengambilan keputusan yang diambil oleh seorang pemimpin, khususnya pemimpin pembelajaran, tentunya akan berpengaruh dengan pengajaran yang memerdekakan murid-murid. Dengan keputusan tersebut, kita mampu menciptakan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan murid, sehingga murid merasa merdeka untuk belajar. Jika seorang pemimpin pembelajaran mampu mengambil keputusan yang tepat, maka akan berpengaruh pada kehidupan atau masa depan murid-muridnya. Guru tersebut akan menjadi inspirasi atau panutan bagi murid-muridnya dalam mengambil keputusan. Kesimpulan akhir dari rangkuman pembelajaran yang saya pahami, filosofi pembelajaran Ki Hajar Dewantara mengajarkan bahwa pengambilan keputusan berlandaskan pada pratap triloka, sehingga pengambilan keputusan tersebut dilakukan dengan memiliki kesadaran penuh dan dapat dipertanggungjawabkan. Pemahaman saya tentang konsep pengambilan keputusan didasari pada 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengujian dan pengambilan keputusan. Pemahaman saya tentang konsep pengambilan keputusan didasari pada 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengujian dalam pengambilan keputusan. 4 paradigma itu yakni yang pertama individu lawan kelompok, yang kedua rasa keadilan lawan rasa kasihan, yang ketiga kebenaran lawan kesetiaan, yang keempat jangka pendek lawan jangka panjang. 3 prinsip pengambilan keputusan yaitu yang pertama, prinsip berpikir berbasis rasa peduli. Yang kedua, prinsip berpikir berbasis peraturan. Yang ketiga, prinsip berpikir berbasis hasil akhir. Dalam mengambil dan menguji keputusan terdapat 9 langkah, yakni 1. Mengenali nilai-nilai yang saling bertentangan dalam situasi tertentu. 2. Menentukan siapa yang terlibat dalam situasi tersebut. 3. Mengumpulkan fakta-fakta yang relevan dengan situasi tersebut. 4. Pengujian benar atau salah dengan melakukan uji legal, uji regulasi, uji intuisi, uji publikasi, serta uji panutan atau idola. 5. Pengujian paradigma benar atau salah. Yang keenam, melakukan prinsip resolusi. Yang ketujuh, investigasi opsi trilema. Yang kedelapan, membuat keputusan. Yang kesembilan, melihat lagi keputusan dan melakukan refleksi. Sebelum mempelajari modul ini, saya pernah menerapkan pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran dalam situasi dilema etika. Namun sebelum mempelajari modul 3.1, saya mengambil keputusan tidak didasari pada 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengujian. Dampak yang saya rasakan setelah mempelajari konsep pada modul 3.1, saya dapat membuat keputusan yang bijaksana dan melibatkan orang lain dalam pengambilan keputusan. Menurut saya mempelajari topik pada modul 3.1 ini sangat penting sebagai individu maupun seorang pemimpin pembelajaran. Apalagi saya sering dihadapkan pada situasi dilema yang membuat saya harus mengambil suatu keputusan. Dengan mempelajari modul 3.1 pada program guru penggerak, saya merasa terbantu karena mendapat pengetahuan dan keterampilan tentang bagaimana pengambilan keputusan yang berbasis pada nilai-nilai kebajikan. Demikian koneksi antar materi mulai dari filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara sampai pada pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan pada program guru penggerak. Terima kasih, salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan.